Show. Selamat bergabung di Most Auto Show. Ada Johnny White Dan Rizky Satria. Selamat sore Bung Rizky, apa kabar? Selamat sore menjelang malam. Asik. Selamat petang. Selamat petang. Selamat senja. Selamat senja. Welcome back to the studio Bang Rizky, apa Terima kabar? kasih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan most people, semoga Anda juga sehat semua. Dan seperti biasa tiap Rabu 6-7 PM Most Auto Show kita mainkan ya. Brem. Bro. Dan hari ini seperti biasa kita excited ya karena mau bahas salah satu topik terbaik kita atau kesukaan kita yaitu motorsport antara lain. Iya. Dan juga ada apa lagi nih bro? Mobil-mobil yang launching baru banyak gak? Ada beberapa peluncuran mobil baru ya, dan salah satunya juga mobil yang digadang-gadang bakal meluncur dalam waktu dekat ini. Oke, dan mungkin kan juga mau ingetin bahwa ada race seru nih ya di bulan Juni ya. Iya, yang E-Prix Formula E, ya, E-Prix Formula ya. E, ya. Oke, pokoknya seru banget bahasan kita ya most people. Jangan kemana-mana, kita akan segera mulai setelah yang satu ini. We'll be right back. Most Auto Show. Meskipun tidak ada Formula One race weekend kemarin, weekend ini ada ya. Setelah Miami kita kemana nih bro? Kita ke Spanyol, bro. Spanyol. Sirkuit de Catalunya. Barcelona ya kalau Ya, kata ini akan Benny. menjadi Oke. kandang ya dari Carlos Sainz, Wih. pembalap Ferrari, rekan timnya Charles Leclerc. Oh, jadi harapan dia dan warga Spain kayaknya mendukung banget dia ya dan Benar. Ferrari ya. Apalagi Carlos Sainz ini kan dia juniornya dari Carlos Sainz senior yang seorang legenda balap juga. Widih. Jadi Oke. banyak, apalagi sekarang nih dia dapat tim yang bagus kan, Ferrari. Dan apalagi Ferrari juga terbukti sudah pernah juara. Iya. Charles Leclerc 2 kali, nah dia belum pernah juara nih. Iya, dan Ferrari lagi bagus musim ini ya. So Betul. far keren banget. Dan juga sementara klasmen atau standingsnya adalah Leclerc pertama, terus Verstappen, ketiga siapa? Ketiganya Perez, Sergio Perez dari Perez Red Bull. dari Red ya. Bull ya. Oh, Habis pokoknya itu, ketat nih. Tidak menutup kemungkinan di akhir musim tim Red Bull bisa bersaing nih kayaknya nih ya, bener-bener bersaing. Kalau gitu tim ordersnya gimana tuh bro? Ya jadi kalau masalah tim order ini sebenarnya udah lama ya. Iya. Jadi kayak dulu zamannya Daniel Ricciardo, kalau nonton yang Netflix itu Drive to Survive kan dia balap-balapan juga sama si Verstappen. Akhirnya kan si Ricciardo-nya yang Iya. kebuang kan. Iya, gitu. iya, Dia betul, memutuskan betul. pindah ke Renault waktu itu. Mm-mm. Nah tahun ini sih kesempatan untuk terjadi kembali sebenarnya terbuka besar buat si Perez. Apalagi Oke. si Perez ini kan punya pengalaman yang lebih panjang daripada Verstappen. Oke. Nah, cuman melihat apa yang sudah terjadi di beberapa seri awal, kayaknya Verstappen masih jauh lebih dominan sih Iya dibanding si sih, Perez. jauh lebih cepet lah, lebih Nah. a bit faster lah ya. Benar. Apa juga ini bisa terjadi di Ferrari antara Leclerc sama Ya, Leclerc tuh karena Sama dia Sainz sudah ya? lebih dulu di Ferrari. Karena Sainz kan tahun lalu masih di McLaren, nah Oke. dia baru pindah ke Ferrari. Jadi dia butuh penyesuaian mungkin ya. Mm-mm. Dan mungkin setelah beberapa seri ke depan nanti bisa ketahuan tuh memang siapa yang lebih baik gitu. Oke. Nah, seingat lo dari track atau sirkuit di Catalunya nih apa nih keseruan-keseruan yang pernah terjadi? Wah banyak sih. Yang jelas ini juga menjadi salah satu home-nya untuk Fernando Alonso. Iya. Fernando Alonso juga sangat merindukan untuk kembali memegang trofi Iya podium sih. pertama. Iya, benar-benar. Iya, karena sebenarnya dia waktu meninggalkan F1 itu bukan atas dasar dia, oke gue sudah puas gitu Oke. ya, terus gue mau lengser lah gitu. Iya. Enggak, karena waktu itu kan dia di Mercedes. Oke. Di Mercedes tuh kok begini tenaganya, akhirnya kan dia memutuskan sendiri untuk berhenti. Oke. Tidak memperpanjang kontrak karena memang tidak kompetitif lagi pada saat itu sih. Ini sebelum Hamilton jadi juara ya? Momen-momen sebelum Hamilton mulai jadi juara. Oh sorry, jadi si Fernando Alonso itu menjadi juara itu kan masih di Renault ya? Masih di Renault apa ya di masih di iya. Renault waktu itu. Nah kemudian dia kan pindah jadi satu timnya dengan McLaren tuh. Yes. Nah waktu itu memang penggantinya siapa namanya si Hamilton. Hamilton. Oke. Ya, tapi sekarang dia di mobil apa sih si Alonso sekarang kayaknya Renault Alpine. Alpine. Oke. Cuman ini masih jauh lah ya dibanding top 3, top 4-nya ya. Harapannya sih mudah-mudahan, karena gini banyak pembalap tuh yang setelah pensiun terus dia balik lagi ke F1 malah bisa jadi juara dunia gitu. Iya ya. Kalaupun gak jadi juara dunia minimal kompetitif. Yang terjadi Itu dia. juga waktu Kimi Raikkonen, dia waktu itu pensiun dari
Ferrari, kemudian masuk lagi ke Lotus, terus jadi bagus lagi, balik lagi ke Ferrari lagi gitu. Mudah-mudahan kita bisa segera nonton langsung nih ke mana kayak gitu ya nonton F1 ya. Miami seru banget next year. Tapi kalau MotoGP gimana nih? Setelah F1 kita bahas MotoGP, kemarin seru juga ya race-nya ya. Ya seru karena pemenangnya lagi-lagi bukan dari pabrikan utama, Oke. tapi dari tim Gresini Racing ya, Ducati ya. Tim Gresini kan semacam tim satelit atau independen tim ya. Jadi mereka itu bisa berganti motor, tiba-tiba tahun depan ganti motor juga bisa gitu. Nah cuman si pemenangnya nih Enea Bastian ini nih menariknya, dia tahun ini 3 kali juara. 3 kali Tiga juara kali satu juara nih. seri, Oke. ya. Tapi masih tidak mampu untuk mengungguli Fabio Quartararo di klasemen sementara. Oke. Jadi masih- Standingnya Fabio 1, habis Duanya Alex Espargaro justru dari Aprilia. Padahal Alex Espargaro itu juara di Argentina kalau nggak salah di Oke, juara. iya. Di Indonesia kan Miguel Oliveira. Oke. Nah, terus yang ketiganya justru baru Bastian ini. Dan si Quartararo itu baru juara sekali justru. Mungkin karena dia sering podium tetap ya si Iya, Fabio karena dia ya. rajin dapat poin, podium, sedangkan si Bastian ini tuh ya tahun ini baru 1 kali apa ya kalau nggak salah di luar 1 2 3 itu. Kalau di MotoGP yang fastest lap dapat bonus poin juga nggak? Kayak di F1? Enggak ya. Cuma dia dapat sayang ini aja lah. Oke. Kebanggaan diri lah. Oke. Berarti kalau MotoGP biasanya libur dulu ya seminggu ya atau mungkin Iya, dia terus mulai lagi nanti tanggal 29 kalau nggak salah. Mei ya. Oke, mudah-mudahan itu setelah ini off topic sedikit, itu setelah Real Madrid juara Champions. Mudah-mudahan. Iya. Kemarin juga seru banget itu Piala FA ya. Wah, seru Waduh, banget. Chelsea. Mohon maaf nih penggemar Iya. Chelsea ya. Iya, aduh, gue turut-turut 3 kali berturut-turut kalah di final, nggak enak banget bro. Gak enak banget. Dan kalah seperti dengan cara itu ya, Iya. nggak enak banget. Atau mungkin nanti kita bahas ini juga kapan-kapan mobil-mobil pemain Liverpool sama Chelsea, kayaknya seru tuh. Koleksinya dahsyat banget. Alright most people, setelah ngomongin ini ya motorsport, kita break dulu. Nanti kita akan ngobrol sama Mas Rizky, nanyain soal launching mobil-mobil baru seperti apa dan apa saja. Most Auto Show. Most people, aduh keren banget nih rekan gua nih Mas Rizky Satria next week itu mau ke Bali, mau test drive mobil baru. Ini mobil apa bro yang mau test drive nih? Ya jadi minggu depan hari Senin sampai Rabu tanggal 23 sampai 25 Mei itu ada Honda HR-V Media Drive ya, dari Jakarta Lombok, Bali, Jakarta. Wow. Cuman naik pesawat bro ke Balinya. Lalu dari Balinya ke sininya nanti? Enggak, dari Bali Lombok aja. Jadi kita Bali Lombok, ngubek-ngubek enak daerah banget. sana. Oh my my. Akhirnya setelah bertahun-tahun gue nggak naik pesawat ke sana. Tapi nggak apa-apa. Iya. Nyobain mobil baru. Ya. Oke, jadi seperti biasa tugas lo sebagai test driver adalah tes kenyamanan, mungkin ya performance, dan dari segi desain ada perubahan nggak kalau so far dari yang lo tahu? Ini jauh. Jauh ini, ya? ini kan kita udah pernah lihat bro di. Oh iya benar. Iya betul. Jadi memang mobil ini beda. Bahkan untuk versi yang ada panoramic roofnya itu, kalau yang lama dia bisa ditutup secara elektrik, kalau ini manual tuh, bisa dicopot pasangnya tuh penutupnya itu. Jadi ya nanti kita cobalah kita review lebih dalam varian turbonya terutama yang pengen banget kita cobain. Karena unit test dari Hondanya sendiri itu selama ini cuman yang 1,5 liter non turbo. Yang turbonya belum kebagian. Nah, makanya mudah-mudahan nanti di sana ada varian turbonya kita bisa coba. Performance Honda HR-V bermesin CR-V. Lala. Nah, setahu lo nanti rutenya akan jalan yang bagus semua atau jalannya mix nanti? Ada yang agak-agak off-road gitu barangkali? Kalau dari rutenya sih belum ada informasi dari pihak eventnya penyelenggara. Cuman kalau biasanya sih kalau kita apalagi ngelihat daerahnya ini lokasinya kan di Bali, Lombok. Biasanya kita akan melewati daerah-daerah yang cukup menantang, terutama berliku-liku. Pasti juga ke arah pantai. Nggak mungkin ke Bali di Lombok nggak ke pantai kan? Nggak mungkin. Nah, kita juga bakalan nyari spot-spot buat foto, video segala macam. Dan biasanya daerah-daerah seperti itu tuh lebih menantang jalurnya ketimbang di Jakarta atau di misalnya di kota-kota di Pulau Jawa yang banyak tol aja. Iya, macet tol ya kan. Ini sesuatu yang beda. Mungkin dari gua jangan lupa bawa sunblock aja kayaknya, karena pasti Bener. panas. Thank you banget nih Mas Joni. Tentu saja, karena gue hari ini mateng juga. Tadi sebelum hujan, oh my god. Hari ini padahal gue kehujanan kesini. Iya. Mateng ya. Wah, emang cuacanya lagi unpredictable. Tapi selain Honda yang akan lo tes minggu depan, HR-V ya, HR-V baru,
ada berita apa lagi nih dari launching mobil baru Yes. Jakarta dan Indonesia? Mas Joni dan most people, jadi hari ini ada launching mobil baru ya dari Subaru. Cool. Subaru mungkin ya harusnya sudah pada tahu ya. Yep. Salah satu brand yang memang sempat mati di Indonesia, Iya. nggak ada kabar gitu. Terus sekarang dia balik lagi ke Indonesia dan ini adalah peluncuran mobil perdananya. Dan menurut gua sih ini adalah suatu langkah yang tepat mereka meluncurkan Subaru Forester. Oh. Ya, jadi ini adalah SUV compact ya, bermesin 2000 cc, dan yang menariknya daripada Subaru itu yang kita tahu Subaru memakai mesin boxer. Mesin boxer itu jadi dia konfigurasi si pistonnya itu saling berhadapan. Oke. Ini mempengaruhi ke center of gravity, jadi waktu berkendara juga akan biasa. Dan mobil yang memakai mesin boxer itu cuma Porsche ya. Wow. Selain dari Subaru ya mungkin ada beberapa juga, cuman kalau Porsche dan Subaru itu semuanya boxer. Oke. Dan Subaru juga semua mobilnya menggunakan sistem penggerak all wheel drive. Nah, jadi ini menarik nih. Berarti head to headnya dia sama mobil apa HRV juga atau Di enggak? Indonesia sih belum ada ya. Belum ada Compact ya? SUV all wheel drive bermesin 2000 cc kayaknya baru cuma Forester. Dan ini harganya Oh, berarti irit ya pasti bensinnya kayaknya. ya mungkin kalau di harga segini Fortuner kali ya. Fortuner. Oke. Nah, dan dia ada all wheel drive-nya kan, dan ini akan menjadi mobil all wheel drive termurah di Indonesia saat ini. Dulu tuh Subaru kan terkenal sama yang kayak mobil balap sedannya itu yang biru apa? Mobil rally kan. Mobil rally. Iya, Impreza, WRC, Richard Burns, benar-benar. Peter Solberg. Nah, Itu dia. dari matchboxnya, sampai remote controlnya, sampai pengin beli kalau nggak salah dulu harganya 600-an deh. Yes, Sampai itulah. 1 M ya lupa. Itu gue Yang sempat menjadi- naksir berat sama mobil itu. Itu yang menjadi nilai ikonik dari Subaru itu ya karena keberhasilannya mereka selama ini pernah sukses di WRC, World Rally Championship. World Rally benar-benar. Tapi kenapa ya Mas Rizky mereka sempat pergi dari sini, apa seperti Ford keluar dari Indonesia juga? Enggak, kalau waktu itu ada permasalahan di pihak KTPM-nya. Jadi sole agentnya mereka di sini itu tersangkut Bermasalah. Oh. masalah pajak. Sehingga Ah. mereka tidak meneruskan. Nah, ini ada sole agent distributor yang baru lah. Iya, ibaratnya. iya. Oke, gue rasa Subaru juga aduh sayang nih kalau kita nggak bisa tembus market Indonesia ya, karena potensinya juga Potensinya besar. Besar, pas market Indonesia. iya. Tapi memang kalau kita bicara produknya Subaru ini benar-benar menyasar segmen yang niche, karena mereka punya produk itu yang tadi sudah gue bilang ya. Jadi dia semua produknya all wheel drive. oke. Sistem penggerak yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. Oh sih. Berpenggerak 4 roda. Kalau di Eropa mungkin mereka menghadapi winter atau apa, mereka butuh Iya, traksi. benar-benar. Ya kan, kecuali mungkin di daerah-daerah pedesaan itu mungkin dibutuhkan juga. Oke. Dan sistem penggerak all wheel drive ini terus dia menggunakan mesin boxer. Jadi dan rata-rata engine-nya sisinya kan nggak kecil ya, gede-gede. Oke, iya. Dan harganya juga mungkin di atas 500. Oke. Jadi untuk menyasar ke mass produk sih kayaknya, apalagi juga mereka punya lini produknya nggak terlalu banyak. Oke. Dan makanya dia baru bawa satu si Forester ini sih juga udah lumayan bagus ya. Artinya jadi selama ini Forester. karena mereka hadir di Indonesia ini dulu kembali ke Indonesia tanpa membawa produk. Jadi Oke. baru melayani after sales dari kendaraan-kendaraan Subaru yang sudah ada sebelumnya. Iya, iya. Nah, baru kali ini lagi nih APM yang barunya membawa produk ke Indonesia. Jadi ini menarik sebenarnya. Oke. Tapi teman-teman Alo sendiri atau teman-teman dari auto.com sudah mereview atau udah test drive? Ada tadi yang datang sana ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama. Oke. Bisa lihat di YouTube channelnya juga ya. Bisa auto.com. udah tayang di YouTube. Oh, udah tayang. Oke. Tadi begitu lo ngomong Forester, yang masuk di otak gue tau nggak apa? Everest, men. Gue kira ini kok mirip-mirip otak, tapi beda ya kalau kita ingat. Ford Everest itu apa, dia tuh jenis apa sih? Everest itu gede. Everest itu SUV juga. SUV Dia juga ya, sekelas tapi nggak dengan compact ya. Fortuner ya. Kalau yang compactnya mungkin di Escape. Ya. Escape. Oke, menarik. Makanya kalau soal mobil baru ini yang paling terpercaya deh Mas Rizky Satria ya, dan untuk konsult ya, jual beli mobil, he's your guy juga. Kita akan break lagi most people, dan tetaplah bersama kita di Most Auto Show. Most Auto Show. Masuk deh nih most people ke segmen terakhir Most Auto Show untuk hari ini. Yes, jadi Mas Joni, Ya. beberapa waktu lalu Suzuki Indonesia tuh ngebocorin. Jadi mereka mau launching produk baru. Oke. Tapi cuma ngasih gambar siluet,
warna hitam, kita nggak tahu nih mobilnya apa. Heeh. Cuma dari siluetnya sih R3. R3 ya, Iya. oke. Dan memang sudah kita kita kulik-kulik sejak lama sih. Oke. Karena mobil ini sudah lama tidak mengalami peremajaan lah. I Gitu. see, oke. Dan kita tahu segmen low MPV, segmen yang memang paling banyak penjualannya Indonesia. Apalagi R3 juga menjadi tulang punggung penjualan Suzuki Indonesia. Oh, iya, Makanya iya. mereka perlu untuk memberikan penyegaran-penyegaran. Dan konon ini saya bertanya kepada teman-teman di Auto.com, kita sudah melakukan investigasi dan belusukan ke dealer-dealer, ternyata sudah membuka inden. Oh gitu. Gua bilang belum ada, tapi sudah ada My God. para sales-sales di sana Iya. sudah membuka pemesanan. Berarti belum launch kan? Belum Ya, tapi belum. udah. Oh my God. Dan Saking- harganya Heeh. cuman ada naik 1 jutaan lah dari yang varian sebelumnya. Oke. Jadi mobil ini sebenarnya kalau kita mau lihat bentuknya seperti apa, di India udah launching. I see. Jadi oke. belum tentu sama karena kan beda negara. Tapi besar kemungkinan nggak jauh beda gitu. Oh, Dari sisi bentuk. namanya juga mungkin bukan R3 R3. ya? Oh, R3 Iya. juga. Oke. Karena R3 itu emang diambil dari bahasa Indonesia. R3. Oh, I see. Roti. R3. Ya, Oke. Nah, mobil ini yang bikin menarik adalah waktu di Gias atau IMS gue lupa, Suzuki menampilkan satu skema kendaraan hybrid. Jadi cuma rangkaian hybrid aja gitu. Dan besar kemungkinan itu kan dipakai oleh Suzuki R3 itu nanti yang akan dijual di Indonesia. Oke. Namanya Suzuki Smart Hybrid. Jadi Suzuki R3 Hybrid itu sebenarnya pernah dijual di Indonesia. Tapi dulu menggunakan mesin diesel. Nah, yang sekarang ini kita belum tahu mesin diesel apa enggak yang dijual di Indonesia, tapi yang jelas saat dipaparkan waktu di pameran tersebut waktu itu. Jadi sebenarnya sistem hybrid yang ada di Suzuki R3 terbaru ini berbeda dari Suzuki R3 Hybrid yang dulu. Oke. Yang membedakan adalah jadi dulu itu mereka punya namanya ISG, Integrated Starter Generator. Jadi itu yang membuat ini bisa disebut sebagai hybrid ya. Ini pada saat mobil di lampu merah itu dia bisa mati sendiri. Widih. Tapi kondisi mati tapi elektronik tetap nyala. Jadi yang menyalakan itu semua ternyata ada baterai atau baterai atau Oke. aki. Akinya ya. Nah, begitu dia mau maju, nah itu ada motor yang menggerakkan mobil untuk accelerate, mengambil daya dari baterai tadi atau aki tadi untuk supaya beban waktu dia mulai berjalan itu tidak terlalu besar. Ini bisa mengurangi konsumsi bahan bakar. Karena mobil itu waktu paling berat bebannya waktu dia lagi posisi diam ke menuju jalan. Karena kayak misalnya kita lagi dorong mobil lah. Iya, Kalau mobil udah jalan kan dorongnya Iya, gampang. benar-benar. Tapi waktu masih diam dorongnya berat. Nah, di situ dibantu. Jadi itu mengurangi beban konsumsi. Cuman yang baru ini ditambah lagi dengan adanya baterai lithium ion. Jadi ini yang membuat ini menjadi lebih hybrid daripada hybrid yang sebelumnya. Oke, ya. Udah ada harganya bro, ciri-cirinya udah Oh ada. iya, berapa Mau harganya? tahu ya. Tapi ini disclaimer ya, bukan harga resmi yang dikeluarkan oleh Suzuki. Siap. Tapi harga bocoran yang kita dapat dari tenaga penjual yang kita tidak Oke. tidak bisa pastikan. Ungkapkan. Oke. Pastikan kebenarannya gitu. Jadi R3 nanti GA-MT itu mulai dari 225,1 juta, yang GX-nya dengan varian hybrid ya itu 270,3 juta. Beli mobil hybrid 270 juta. Oke. Yang varian termahalnya Smart Hybrid AT ini dengan varian SS namanya disebutnya 292,3 juta. Jadi masih di bawah 300 ya. Oke, Sedangkan dapat ya. beberapa low MPV lain kan kita tahu Expander, Iya. Veloz, Xenia masih di bawah 300. Tapi kalau yang Expander sama Veloz kan udah di atas 300. Dan R3 ini terkenal memang laris manis ya dari dulu ya, sebagai family car ya bro kayaknya ya. Itu yang membuat Suzuki masih bertahan hingga sekarang kayaknya sih. Wow. Iya benar. Apalagi kita tahu LCGC kayak Karimun Wagon R kan sudah nggak diproduksi lagi di Iya. gitu. Oh menarik. Tuh most people siap-siap upgrade mobil baru Anda ya, dengan ini kayaknya masih masuk lah ya dalam budget mudah-mudahan. Ya Oke. buat yang nyari kendaraan baru mungkin Suzuki minded banget gitu ya. Iya. Atau ingin ganti nih kendaraan R3 lamanya dengan yang baru, Iya. refreshment, boleh gitu. Kalau penasaran pengen lihat kayak apa, mungkin bisa kulik-kulik ke teman-teman kita di India kali ya. Bisa. Ada Seperti udah apa. banyak gambar-gambar. Dan varian warnanya biasanya kayak gini banyak gak sih untuk R3? Gini, biasanya kalau mobil besar, mass produk itu jarang mereka yang berani sih warnanya. Biasanya umum sih hitam, silver, putih, biru. Biru juga jarang. Paling abu-abu gitu, brown, Iya paling berani mungkin Silver. merah kali ya atau merah juga. Karena biasanya gini, kalau mobil kecil kayak LCGC City Car itu justru dia pakai warna-warna yang berani. kayak Swift ya, Suzuki Swift dulu kan merah ya kalau nggak Merah, salah. kuning, biru. iya. Nah, biasanya kalau mobil keluarga
lebih ke warna-warna yang natural. Oke, Aman lah. iya aman. Baiklah, kayaknya kita udah habis nih waktunya untuk sesi minggu ini. Tuh banyak mobil-mobil baru yang bisa kita test drive dalam waktu dekat ya. Antara lain Suzuki R3 dan kita mau tahu reviewnya Rizky next Honda week. HRV yang baru dan kalau mau tahu Subaru yang Forester. Subaru itu bisa lihat YouTube-nya auto.com dan reviewnya seperti apa. Mas Rizky, thank you very much. Mas Dan Johnny, selamat terima kasih. menikmati waktu Anda di Bali, Pulau Dewata, ke Lombok lagi ya. Asik ya. Pastinya stay safe, sehat terus. Amin, amin, amin. Jangan lupa sunblock sama celana renang lah yang pasti ya. Karena udah sayang banget kalau nggak berenang di Bebek-bebekan. pantai. Ya, bebek-bebekan. Thanks bro ya. Siap. And thank you, most people. Kita kembali ke Drive Time with Johnny until 8 p.m. Thank you. Most Auto Show.